Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di bulan April ini minggu ketiga kita membahas tasawuf amali atau tasawuf akhlaki, yang kebetulan hari ini kita akan membahas tasawuf dalam perspektif Hasan Al-Basri dengan tema yaitu khauf dan roja. Khauf dan roja, bukan rujak ya, roja. Ya apa ya, memang suasananya lagi hujan dan lagi lapar juga, menunggu buka puasa. Kita santai ya kajiannya. Nah, kita bahas dari dari Hasan Al-Basri dulu ya, dari keluarga beliau dulu. Kita bahas dari ibunya dulu. Jadi ibunya itu namanya Khairah. Ibunya namanya Khairah, dan dia adalah pelayan ataupun budak dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini pertama ya, dia itu adalah istri Rasulullah. Jadi Ummu Salamah itu adalah istri Rasulullah. Yang kedua, Ummu Salamah adalah wanita kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis gitu. Selanjutnya Ummu Salamah juga istri yang terakhir meninggal dunia, istri paling terakhir yang meninggal dunia sebagai istri Nabi. Beliau itu istri paling terakhir meninggal dunia dan menyaksikan atau mengetahui peristiwa pembunuhan Husain bin Ali, peristiwa Karbala waktu itu. Dan Ummu Salamah itu sempat menyusui Hasan Al-Basri gitu. Jadi sangat dekat sekali dengan Hasan. Ummu Salamah itu bahkan dalam riwayatnya itu Ummu Salamah itu mempersilahkan ibunya Hasan Al-Basri itu untuk tinggal di rumahnya selagi masa nifas begitu. Ummu Salamah juga yang sering menggendong beliau. Jadi beliau itu oleh Ummu Salamah itu dibawa ke sahabat-sahabat, diminta didoakan. Salah satu yang mendoakan juga Umar bin Khattab, mendoakan supaya beliau cerdas dan dicintai oleh umat Islam. Itu Ummu Salamah gitu, istri Rasulullah. Dan ada cerita juga kenapa dia bisa jadi istri Rasulullah. Dia kan seorang budak, dia seorang janda gitu. Seorang janda itu sempat juga dilamar oleh Abu Bakar, tapi beliau menolak gitu kan. Dilamar juga oleh Umar bin Khattab, tapi ditolak juga. Terus dilamar oleh Rasulullah gitu kan. Dilamar oleh Rasulullah, Ummu Salamah itu bilang gini, nolak gitu kan. Nolak bahwa ya Rasulullah, saya ini sudah tua. Yang kedua, saya ini sudah mempunyai anak begitu. Jadi jawab Ummu Salamah, tapi siapa sih yang tidak ingin jadi istri Rasulullah? Tapi saya sudah tua dan mempunyai anak. Terus jawab Rasul, Ummu Salamah, kalau bicara tua saya lebih tua gitu. Kalau bicara anak, nanti anakmu itu jadi anakku juga gitu. Jadi dari itulah diterima khidbah Rasulullah. Akhirnya Ummu Salamah itu jadi istri Rasulullah dan diberikan umur panjang sampai jadi istri yang paling terakhir meninggal dunia. Nah, itu hubungan ibu. Jadi hubungan ibu dengan Ummu Salamah. Yang kedua, Khairah itu juga sering meriwayatkan hadis. Dan ada yang menyebutkan juga masuk kategori sikoh. Sikoh itu artinya adil dan dhabit. Dhabit itu hafalannya itu 100%. Jadi kalau dia lagi tidur, suruh bacakan hafalan hadisnya, dia langsung hafal di luar kepala gitu. Nah, jadi
Khairah itu termasuk apa ya, periwayat hadis dan masuk kategori ghabit gitu ya. Jadi langsung dididik oleh Ummu Salamah sendiri, dan hubungan antara Ummu Salamah Khairah dan Hasan Al-Basri itu sangat dekat sekali. Itu dari ibu. Yang kedua dari ayah. Ayahnya itu namanya Yasar gitu ya. Anaknya Yasar, bukan Nyasar. Nyasar itu Zoro ya. Kalau Yasar itu ya, kalau Yasar itu Zoro, kalau Yasar itu ayahnya Hasan Al-Basri. Beliau juga seorang budak ya. Budak dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini juga merupakan anak angkat Rasulullah. Jadi di apa ya? Jadi sering menemani Rasulullah, diajak ke Rasulullah, dan terkenal pintar. Beliau menjadi juru tulis dari wahyu. Jadi kalau ada wahyu turun itu penulisnya Zaid itu. Zaid bin Sabit. Beliau sangat cerdas, dan ada yang mengatakan juga bahwa umur 17 tahun, bukan umur 17 tahun ya, selama 7 hari beliau itu, Zaid itu bisa menguasai bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu bahasa Suriah, dan menjadi penerjemah Rasulullah. Itu bapaknya, jadi budak dari apa, dari Zaid, dan termasuk sahabat ya dua-duanya antara ibu dan ayah, dan punya hubungan yang erat dengan Rasulullah. Keduanya, yang pertama kalau dari ibunya itu adalah pelayan atau budak dari Ummu Salamah, tapi dari sisi ayah itu merupakan pelayan atau budak dari Zaid bin Harithah yang merupakan penulis wahyu. Oleh karena itu dari dua ayah dan ibu itu melahirkan Hasan Al-Basri gitu ya. Hasan Al-Basri. Nama aslinya Abu Sa'ad Al-Hasan bin Yasir. Beliau lahir tahun 21 Hijriah di kota Madinah setelah perang Siffin. Perang Siffin itu perang antara Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau lahir itu 2 tahun sebelum berakhirnya pemerintahan Umar bin Khattab gitu. Jadi lahir tahun 2021 Hijriah dan lahir 2 tahun sebelum berakhirnya masa pemerintahan Umar bin Khattab. Itu Hasan itu di umur 14 tahun beliau pindah ke kota Basrah, Irak. Basrah itu yang menjadi yang menjadi tempatnya para ulama waktu itu. Kita kenalnya itu Basrah dan Kufah kan. Diskusi Islam, ada kota Basrah, ada Kufah. Makanya kalau ada nahwu itu kan sering, kalau menurut ulama Kufah, ulama Basrah, itu karena di Basrah dan Kufah itu tempat intelektual muslim gitu. Selanjutnya beliau juga di umur 12 tahun itu hafal Al-Quran dan merupakan murid. Jadi selama di Kufah itu beliau menjadi murid dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini orang yang juga didoakan oleh Rasulullah. Jadi waktu itu ada beliau itu sholat berjemaah di samping Rasulullah. Oleh Rasulullah itu Abdullah bin Abbas duduk di sampingnya, sholat di sampingnya, tapi Abdullah bin Abbas itu mundur karena menghormati Rasulullah. Sebab itulah Rasulullah berdoa mudah-mudahan Abdullah bin Abbas itu dikaruniai ilmu tafsir gitu, ilmu tafsir. Dan ternyata benar, Abdullah bin Abbas itu menjadi gurunya para mufassir dalam Islam. Jadi kalau ditarik ke atas itu guru-guru mufassir itu Abdullah bin Abbas. Itu yang juga menjadi guru langsung dari Hasan Al-Basri. Gitu. Hasan Al-Basri juga mempunyai saudara namanya Sa'id bin Abi Al-Hasan. Beliau termasuk tabi'in yang meriwayatkan hadis juga, tapi dari ibunya.
dari kan ibunya juga riwayat hadis. Nah, Hasan Al-Basri juga ini apa ya? Ada karya juga. Ada naskah, ada juga yang menyebutkan nama naskah aslinya ada. Juga mengarang beberapa tulisan-tulisan. Di antaranya adalah tulisan yang membahas tentang jumlah ayat dalam Al-Qur'an. Juga ada tulisan beliau yang berjudul Al-Ikhlas. Ada juga risalah yang menjawab kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ada juga risalah-risalah tentang kepemimpinan, tentang kewajiban-kewajiban dalam agama dan lain-lain. Jadi beliau juga aktif menulis dari apa ya? Dari keilmuan beliau, dari kajian-kajian beliau tentang keislaman menghasilkan beberapa karya yang sampai sekarang ada naskah aslinya yang diletakkan di, kalau nggak salah itu di Maktabah Taimur Kairo. Itu yang dia menyebutkan begitu. Nah, itu apa ya? Dari keluarga beliau, juga dari nasab keilmuan beliau. Jadi kalau kita disimpulkan, nasab keilmuan beliau pertama dari keluarga beliau sendiri, yaitu ayah ibunya seorang perawi hadis yang dhabit, adil dan dapat dipercaya. Selain itu ayahnya juga merupakan hamba sahaya dari penulis wahyu Rasulullah. Yang kedua dari Abdullah bin Abbas juga, tentang pemahaman beliau tentang Al-Quran, dan bahkan menjadi hafiz Al-Quran di umur yang ke-12 tahun. Nah, kita masuk ke temanya gitu ya, Khauf dan Roja. Kita masuk ke temanya ini sedikit ya, ini sebenarnya banyak apa ya yang menyebutkan, ada zuhud juga, Khauf, Roja juga termasuk. Tapi kita bahas tentang Khauf dan Roja dari Hasan Al-Basri. Khauf dan Roja, kita lihat dari apa sih latar belakang dari ajaran beliau. Pertama, ada yang menyebutkan bahwa pertama beliau kan lahir di masa setelah Perang Siffin yang melahirkan banyak pemahaman agama waktu itu. Ada Khawarij, ada Syiah juga, Mu'tazilah. Dan apa ya? Itu diskusinya itu tentang masuk surga atau enggak gitu. Jadi orang melakukan dosa besar apakah masuk neraka atau enggak. Ada juga yang kayak Mu'tazilah itu diskusinya tentang akal gitu kan. Hingga menurut ajaran Hasan itu mengkaburkan esensi gitu. Bukan esensi ya, mengkaburkan dari kejiwaan gitu. Keruhaniahan kita itu beribadah apa karena ingin surga atau neraka, atau hanya karena timbal balik bahwa ini dapat pahala atau tidak. Oleh sebab itulah Hasan Al-Basri ini ajarannya timbul sebagai wujud untuk menambahkan nilai keruhaniahannya gitu, nilai kejiwaannya dalam beribadah. Karena dari diskusi-diskusi, dari konflik politik yang menghasilkan perang pemikiran tentang akidah, tentang masuk surga atau neraka, itu mengkaburkan sikap kecintaan atau harapan kita kepada kasih Allah itu sendiri gitu. Yang kedua juga merupakan sikap uzlah begitu. Karena politik sudah tidak baik-baik saja begitu. Kita tahu pemerintahan Umayyah ini kan konfliknya luar biasa. Peristiwa Karbala yang bahkan melibatkan kedua cucu Rasulullah, Hasan ada yang mengatakan diracun, Husain dipenggal. Itu kan cucu Rasul yang apa ya? Kalau sekarang cucu Rasul yang bahkan turunan beliau yang kesekian itu kita hormati dengan menyebut Habib. Tapi di masa awal-awal Islam itu apa ya? Hanya persoalan politik gitu kan, menjadi korban begitu. Jadi sangat kentara gitu, dan apa ya? Banyak sekali konflik pemerintahan di masa Umayyah waktu itu. Hingga ajaran Hasan Al-Basri ini juga merupakan sikap kritis terhadap pemerintahan yang berupaya untuk uzlah, berlepas diri dari kesibukan gitu, kecamuk politik pada saat itu.
Nah, sebenarnya kalau kita pahami satu-satu ya, dari khauf dan roja. Khauf itu secara harfiah kan artinya takut. Atakhuf wala tahzan, itu jangan takut dan jangan bersedih. Sungguhnya Allah bersama kita gitu kan. Jadi khauf itu secara literalnya adalah takut gitu, tapi secara dalam pandangan apa ya? Dalam pandangan Hasan Al-Basri, khauf itu memiliki arti takut terhadap murka Allah gitu. Pertama, pada hakikatnya khauf terjadi karena pengenalan dan citra kepada Allah yang mendalam, sehingga ia merasa khawatir jika Allah melupakannya atau takut kepada siksaannya. Jadi apa ya? Khauf itu timbul bukan karena nanti ada surga atau neraka atau ada siksa gitu, tapi timbul karena kecintaan gitu ya. Jadi kita kalau kita jadi apa? Mencintai seseorang kan kita takut dia jadi slow respon, dia jadi bad mood, atau dia jadi kayak kalau sekarang berubah gitu kan. Kita takutnya gitu kan. Apakah dia sedang nyaman atau sudah hilang kan gitu kan. Nah, khauf itu lebih ke arah itu sebenarnya. Apakah Tuhan ridha dengan ibadahku begitu kan. Jadi khauf lebih ke perasaan cinta kasih, bukan karena diancam surga dan neraka begitu. Nah, sedangkan roja itu pengharapan. Memiliki pengertian perasaan gembira akan karunia Allah dan berharap mendapat pemberiannya. Jadi roja itu ada pengharapan karunia Allah. Kita mengharap karunia Tuhan, hidayah Tuhan. Kita mengharap apa? Petunjuk dari Allah. Ada pengharapan. Dan raja ini bukan apa ya? Bukan kita memasrahkan diri kepada, bukan dimaknakan kita pasrah dan berharap saja, tapi juga berarti usaha gitu. Jadi usaha untuk mengharap kebahagiaan, nilai atau kasih sayang Tuhan itu sendiri. Nah, sedangkan dari konsep khauf dan roja ini ada yang menafsirkan, diantaranya juga Hamka. Itu ada yang mengasih catatan beberapa poin mengenai khauf dan roja. Bagi beliau, pertama, perasaan takut menyebabkan hati tentram lebih baik dari perasaan tentram yang menyebabkan kita takut gitu. Jadi rasa takut yang bikin hati kita tentram gitu lebih baik daripada kita tentram tapi kita merasa takut gitu. Dari ketentraman itu bikin kita takut gitu. Apa? Apa itu ada mic-nya enggak? Ya, itu kan apa? Jadi kita tafsirkan gitu. Rasa tentram yang bikin kita rasa takut yang bikin kita tentram itu lebih baik daripada kita tentram tapi mengakibatkan kita takut begitu. Khauf dan raja itu juga bagi beliau juga harus seimbang gitu. Khauf dan rajanya. Kita takut gitu kan. Takut akan ampunan Allah gitu. Kita takut akan Allah itu mencabut karunia-Nya, hidayahnya. Dan roja itu pengharapan. Dan itu harus sebanding gitu. Jangan sampai kita rojanya berlebihan. Roja yang berlebihan itu mungkin kita mengharap apa ya? Kita mungkin mengharap ampunan Allah yang begitu luar biasa sampai kita berbuat dosa. Bagi kita itu Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dosa yang seperti ini nih pasti diampuni gitu. Karena saya percaya ampunan Allah lebih besar dari dosa saya. Nah, itu kan tidak seimbang antara khauf dan rojanya. Jadi khauf dan roja dalam hal ini harus diseimbangkan gitu. Kalau sama-sama 100% gitu. Jadi bukan 50% itu artinya sama-sama setengah. Tapi harus 100%. Jadi jangan cuman apa ya? Jangan cuman rojoknya besar gitu sampai kita lupa bahwa khaufnya juga harus ada gitu. Jadi jangan kita berbuat dosa dengan motivasi ampunan Allah itu lebih besar dari dosa kita, membuat kita itu senantiasa berbuat dosa. Tapi kita harus seimbangkan khauf dan rojanya itu, bahwa Tuhan juga apa ya,
juga bisa gitu mencabut karunia kita, mencabut ampunannya bagi seseorang yang tidak mau bertobat pada akhirnya. Yang kedua, dalam perspektif beliau, arti dari khauf dan raja itu orang beriman akan senantiasa bersedih pada pagi dan sore hari sebab berada di antara dua perasaan takut, yaitu takut mengenang dosa yang telah lalu dan takut memikirkan kematian yang akan menjemput serta bahaya yang akan mengancam gitu. Bagi Hasan Al-Basri itu, kalau orang orang dalam kesehariannya itu bahwa menilai bahwa pekerjaan ini surga, maka akan mengerjakannya. Tetapi kalau kita nilai pekerjaan ini neraka, maka akan menjauhkannya. Selanjutnya, kesadaran setiap orang bahwa setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Hari kiamat akan menagih janjinya. Selanjutnya, banyak duka cita di dunia merupakan suatu tindakan yang akan memperteguh semangat dalam beramal soleh. Itu butiran atau penafsiran dari khauf dan roja Hasan Al-Basri. Pada hakikatnya, kalau kita simpulkan secara singkat, bahwa khauf dan roja itu harus kita miliki setiap orang, dan itu harus seimbang. Khauf itu motivasinya adalah rasa cinta gitu ya. Bukan berarti kita takut akan siksaannya, tapi kita takut Allah itu tidak mencabut karunia-Nya atau mencabut kasih sayangnya pada kita, atau bahkan melupakan kita. Itu bukan kita semata-mata takut ini Tuhan maha menyiksa dan lain-lain, di neraka kita akan selamanya, tidak. Tapi lebih pada rasa cinta. Sedangkan roja itu lebih pada keyakinan. Yang kedua, roja itu lebih pada usaha. Jadi di samping kita percaya Tuhan maha pengasih dan maha penyayang, ada harapan kita diampuni, tetapi kita juga ada usaha gitu untuk mencapai ampunan Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, khauf dan roja itu harus kita selaraskan setiap hari, setiap saat, setiap 27 jam kita harus seimbangkan itu. Ya, itu mungkin itu ya pantingannya dari khauf dan roja beliau. Tentu masih banyak konsep-konsep yang teman-teman ketahui, kita bicarakan bersama-sama. Oke, terima kasih. Menarik sekali ya kita membahas. Berarti Hasan Al-Basri ini masuk tabi'in ya? Tabi'in, karena anak dari sahabat masuk tabi'in ya. Luar biasa. Enggak, tabi'in, kita tabi'in. Belum tabi'in. Tadi yang membuat saya tertarik tadi itu karena sempat membahas tentang gimana Hasan Al-Basri itu atau keluarganya gitu kan. Dia dekat dengan masa-masa ketika masih dalam pemerintahan Khalifah Rasyidin gitu kan, Khalifah Rasyidin, dan juga bagaimana kemelut-kemelut yang terjadi pada saat-saat itu gitu kan. Dan dia menghasilkan khauf dan roja sebagai salah satu respon terhadap kondisi Islam lah, kondisi Muslim lah pada saat itu. Yang saya ingin tanyakan pertama adalah, jika dia bertolak dari, maksudnya khauf dan roja itu bertolak dari kondisi sosial umat Muslim pada saat itu, kita tahu bahwa memang pada saat itu hampir susah. Maksudnya begini, pada masa sahabat, kalau kita bicara secara kemurnian ketauhidan misalnya, mereka masih dekat dengan Nabi gitu kan. Maka kita bicara tentang khauf dan roja, maka tentunya saya melihatnya umat Islam pada saat itu atau para sahabat, karena para sahabat masih hidup gitu kan, mereka masih dekatlah dengan Nabi, sehingga bisa dibilang mana ya sederhananya, tidak ada missing link. Ya, tidak ada missing link. Missing link kayak sejarah yang tidak ditemukan gitu kan. Kayak kita kan terpaut jauh dengan Nabi kan 14 abad, kita nggak tahu ada missing link di mana, jangan-jangan ada jalur yang kita nggak tahu sesatnya di mana gitu kan. Atau ada beberapa link-link yang kita nggak tahu ini benar-benar sahih apa enggak gitu ya. Link apa nublu.
Nah itu maksudnya kan kalau kita bicara masalah khauf dan roja secara keyakinan gitu kan, itu kan masih pure gitu, nggak pure, maksudnya nggak langsung nggak, kita nggak memvaliditas itu pure murni gitu, maksudnya nggak, masih tidak terlalu banyak sumbatan-sumbatan lah untuk sampai kepada masanya Hasan al-Basri. Lalu responnya setelah adanya tasawuf itu atau khauf dan roja itu ke siapa sebenarnya targetnya gitu kan? Responnya ke siapa dan gimana respon masyarakat, implikasinya ke sosial pada saat itu gitu kan? Secara masyarakatnya, kita tahu masyarakatnya masih sahabat, masih tabiin dan tabiin di bawahnya gitu kan. Sedangkan pemerintahannya yang dipimpinnya masih oleh sahabat gitu kan. Misalnya khauf dan roja muncul sekarang gitu kan, mungkin wajar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sudah banyak distraksi lah dalam hal ketauhidan, sudah banyak aliran-aliran, sudah banyak berbagai macam klaim-klaim kebenaran dan lain sebagainya gitu kan. Maka mungkin khauf dan roja itu bener nih gitu kan. Kenapa? Karena bagaimana kita kembalinya ke mungkin kalau ke Robiah kan ke mahabbah gitu kan. Ini kan sudah sama-sama cinta gitu kan, sama-sama keyakinan gitu kan. Maka memurnikan itu masih wajar. Tetapi untuk momen pada saat itu, ketika kondisi masyarakat Islam pada saat itu masih sedemikian dekat dengan Nabi, gimana sebenarnya khauf dan roja? Saya juga bingung dengan pertanyaan saya sebenarnya. Semoga pemantik tidak bingung ya. Oh iya bentar lagi. Khauf dan roja sebenarnya, khauf dan roja itu seperti apa sih gitu? Apakah sebatas ya Allah kok begini hidup ya gitu kan? Maksudnya hanya sebatas kita merasakan menghayati itu. Tidak menyimak, aduh ketahuan ya. Jadi apakah hanya sebatas penghayatan atau mungkin seperti yang kemarin siapa tuh Al-Ghazali, katanya Al-Ghazali itu harus dimurnikan dulu dan lain sebagainya, atau ada lagi bla 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 gitu kan sedemikian rupa gitu kan. Apakah benar-benar hanya sebatas pemurnian penghayatan itu gitu? Dan bagaimana dengan paradoks tadi itu? Saya masih bingung dengan paradoks itu. Gimana orang bisa tentram tanpa tentram tapi takut tapi tentram gitu kan? Kalau takut tapi tentram jangan-jangan tirani gitu-gitu kan? Atau takut tentram tapi takut itu toksik sih. Seperti hubungan toksik gitu kan. Itu aja sih kegelisahan saya ya, bukan pertanyaan sebenarnya, kegelisahan itu sih. Terima kasih. Pertanyaan juga gak apa-apa dijawab. Dari ajaran tasawuf gitu ya. Jadi masih masa tabiin kan ada sahabat begitu kan. Kok kok kayak apa ya? Efeknya kayak ini, kayak sahabat itu kemana gitu kan? Yang lebih dekat dengan Nabi kok diterapkan khauf dan roja maksudnya? Ya melihat gini ya, yang kedua melihat persoalan-persoalan sahabat pada masa saat itu, jangan dianggap sahabat itu semuanya baik ya, sempurna. Makanya kalau semua sempurna nggak ada hadis palsu, nggak ada hadis lemah gitu. Ya pertama itu. Yang kedua, kalau semua sahabat itu iya ya, yang kedua juga tentang sahabat juga. Kalau sahabat semua tahu bahwa rukun Islam itu wajib tanpa alasan, tentu tidak ada zakat untuk memerangi orang yang tidak berzakat waktu itu. Jadi kita mungkin sekarang zakat fitrah lancar, zakat mal lancar, tapi di sana juga di masa awal-awal Islam ada gerakan untuk meniadakan rukun Islam kan. Zakatnya nggak membayar zakat. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar waktu itu kan. Ditanya kenapa hanya soal zakat diperangi, Abu Bakar, zakat itu setelah sholat gitu kan. Penting juga gitu, jadi rukun Islam juga. Jadi apa ya? Jadi masa sahabat juga tentu banyak banyak hal yang terjadi dan juga banyak macam manusia waktu itu. Ada juga yang kalau bahasa bahasa pepatahnya itu semakin besar kamar mandinya, makin gede
gitu, tempat pembuangan pembuangan sisa-sisanya. Atau dalam Madura itu Jen Raja Jedinga, Jen Raja Pacaren kan. Jadi pada masa sahabat juga ada peristiwa perang untuk memperebutkan politik. Jadi oleh karena itu dari itu semua apa ada semacam gerakan yang dimulai oleh Hasan Al-Basri untuk mengkampanyekan Khauf dan Raja itu. Nah, apakah Khauf dan Raja itu satu-satunya atau apakah tidak ada sahabat yang yang benar-benar peduli akan hal ini? Tentu banyak. Ya di antaranya juga dari tasawuf itu sendiri. Ada yang mengartikan bahwa tasawuf itu sebenarnya diambil dari ahlus suffah gitu. Ahlus suffah itu, suffah artinya serambi masjid. Ahlus suffah itu adalah tempat sahabat-sahabat yang tidak memiliki keluarga, yang miskin, fakir, yang senantiasa menemani Nabi gitu. Di antara anggota Ahlus suffah itu Abu Hurairah yang kemana-mana bersama Nabi, makanya menjadi sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi sahabat-sahabat yang baik, yang brilian juga banyak, tapi juga ada orang-orang, kalau sekarang kita katakan oknum ya, yang tentu tidak semuanya baik begitu. Yang kedua mengenai khauf dan roja, sudah disinggung bahwa khauf itu adalah rasa takut yang titik utamanya karena cinta begitu, bukan karena kita takut atas siksa neraka dan lain-lain, tapi atas rasa cinta, yaitu ketakutan bagaimana Allah itu kayak ada rasa murka pada kita, atau ketakutan Tuhan akan mencabut kasih sayangnya. Sedangkan roja itu adalah pengharapan, dan titik utamanya adalah usaha juga. Jadi tidak bisa dilepaskan dari usaha untuk menggapai keridaan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, mengenai perasaan takut yang menyebabkan hati tentram lebih baik daripada rasa tentram yang mengakibatkan kita takut gitu. Sebenarnya banyak ya kalau kita mau menafsiri, kayak kayak ketenangan yang kita mungkin buat sendiri gitu. Kalau kita kayak zona nyaman umpamanya, mungkin kita nyaman kan dengan status kita mungkin, tetapi di samping itu kan ada ketakutan. Oh iya, ada rasa kayaknya belum kalau kita pikir beberapa tahun kemudian posisi kita tidak sedang berada di posisi yang nyaman. Nah, rasa takut itu kan kalau takut kepada Tuhan itu kan menghasilkan harapan yang aman di masa yang akan datang gitu kan. Bahkan masa sekarang gitu, rasa takut yang tentram kayak kita dari rasa takut itu patuh kepada perintah Allah, patuh kepada larangan Allah, itu bikin kita tentram gitu. Dan tentram tidak cuma di posisi dia saat itu, tetapi juga di masa yang akan datang gitu. Jadi makanya di antara kita bikin tenang gitu kan, ingin menggapai dunia, maka dengan ilmu, ingin mendapat akhirat dengan ilmu, itu ada yang mengatakan bahwa ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu agama di antaranya gitu. Ilmu agama itu sendiri. Jadi rasa takut yang menyebabkan rasa tentram itu sebenarnya adalah mengambil sehari dari kajian khauf dan roja itu sendiri, bahwa rasa takut yang menghasilkan rasa tentram itu lebih baik daripada rasa tentram yang menghasilkan rasa takut itu sendiri. Kita mungkin kayak itu kan juga ada pepatah bahwa berlelah-lelah dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Bersenang-senang dahulu berarti. Berlelah-lelah dahulu, bersenang-senang bersenang-senang sampai lelah. Ya itu linknya nanya ke Banu. Ya itu ya teman-teman. Mungkin ada yang menambahkan lagi. Bismillah. Bang, kebelakangan bang.
Eh Gini Bang Pemantik ya. Dari tadi kan disebutkan bahwa antara khauf dan roja itu kan harus seimbang. Nah, saya rasa perihal seimbang itu rada-rada skeptis aslinya, Bang. Ini pendapat dari mana gitu kan? Ketika manusia itu disuruh milih khauf atau roja, itu milih yang mana gitu? Ini mungkin pertanyaannya. Karena ya kembali tadi bahwa keseimbangan itu menentukan manusia masih rada-rada ambiguitas di situ, Bang. Jadi kayak gitu. Ya, mungkin teman-teman yang lain bisa didiskusikan ataupun teman-teman bisa komen, like. Oke, silakan, Bang. Mengenai pertanyaan siapa tadi? Bang Faruk ya. Kalau ditanyakan lebih memilih mana antara khauf dan roja, saya lebih memilih roja. Rasa gembira, roja, rasa gembira, rasa gembira. Karena Imam Ghazali itu pernah berkata, bukan, di kemudian hari itu ibadah paling baik itu tidur. Ya, Imam Ghazali itu mengapa Imam Ghazali ini apa namanya mengata demikian? Karena Imam Ghazali itu lebih memilih orang yang tidur, lebih baik orang yang tidur karena mensyukuri nikmat Tuhan daripada orang yang tahajud tapi karena takut akan siksaan Tuhan. Lebih baik tidur karena mensyukuri nikmat Tuhan. Enggak apa-apa, yang penting tidur. bukan nidurin, tapi tidur. Itu Imam Ghazali. Makanya Imam Ghazali itu berpendapat ibadah paling baik pada akhir zaman nanti itu tidur. Karena tidur dengan mensyukuri nikmat Tuhan itu lebih baik daripada beribadah karena takut akan siksaan Tuhan. Dan yang mengenai tadi ketika membahas tentang penafsiran Buya Hamka, perasaan takut menyebabkan hati tentram lebih baik daripada rasa tentram yang menimbulkan rasa takut. Ini mungkin ini pendapat pribadi ini, karena khauf di sini ini kan rasa takut yang ditimbulkan oleh cinta. Artinya takut kehilangan. Berarti di sini ketika membahas perasaan takut menyebabkan hati tentram lebih baik daripada rasa tentram yang menimbulkan rasa takut, ini saya analogikan ke orang jomblo dan punya kekasih. Ketika punya kekasih, punya istri contohnya, ini pasti kalau yang punya istri ini memiliki rasa cinta terhadap istrinya, maka memiliki perasaan takut hilang ataupun takut apa dan lain sebagainya. Namun di balik rasa takut itu pasti ada rasa tentram, akan menghasilkan rasa tentram. Oh, saya punya istri gitu. Saya punya istri cantik dan lain sebagainya. Dan kalau jomblo mesti memiliki rasa tentram karena tak punya istri, nggak punya tanggungan, tapi pasti takut akhirnya. Takut nggak laku. Mungkin itu sekadar tambahan mengenai rasa takut yang menghasilkan rasa tentram lebih baik daripada rasa tentram yang menghasilkan rasa takut. Itu saja tambahan dari saya. Pengen jawab juga. Ini pertanyaan dari Bang Faruk ya. Jadi kalau seandainya kita harus milih ya, saya juga pilih rojak juga sama kayak Ustaz Wasil. Karena buat apa khauf tapi nggak rojak ya? Ya buat apa? Karena ujung-ujungnya kita harus rojak. Kayaknya kalau memang itu adalah sebuah pilihan, kita memang harus rojak karena memang pembuktian dari rasa khauf kita ya rojak. Kalau nggak rojak, buat apa khauf gitu? Kayak kalau nggak cinta, kayak ibaratkan khauf itu cinta, rojak itu nikah. Secinta-cintanya apapun sampean, kalau nggak nikah ya buat apa gitu? Iya, berarti malah ditinggal nikah gitu.
Jadi ya memang roja itu ujungnya ya roja aja, roja. Jadi ya roja aja gitu ya. Jangan rujuk mas. Tapi ini mengantarkan kepada pertanyaan lainnya. Soalnya dulu saya melihat, kalau melihat dari sejarah dari pemikiran khauf dan rojaknya punya Hasan Al-Basri, saya melihat bahwa untuk dikatakan sebagai ajaran tasawuf ini ya kurang lah. Ini Islam sekali kayaknya, ini materi-materi khutbah Jumat. Ya kan kalau materi khutbah Jumat gak mungkin tasawuf, Islam ala kadarnya. Cuma saya juga setuju dengan ajaran ini. Karena dulu malah saya justru nggak setuju sama tasawuf, Ustaz. Saya nggak. Iya, kalau tasawuf itu adalah ajaran-ajaran untuk mensucikan diri, apa bedanya dengan ajaran-ajaran Islam pada umumnya gitu? Kita kayak seakan-akan memberikan jalur baru. Padahal jalur yang paling sempurna adalah jalur Rasulullah kan, iya. Jalur prestasi itu. Jalur Rasulullah itu jalur prestasi. Jadi memberikan jalur-jalur lain itu sama seperti postmodernisme Islam. Iya, penyucian diri yang diajarkan oleh Islam itu masuk ke masa postmo dengan adanya tasawuf ini. Kita memberikan jalur-jalur masing-masing, padahal sebaik-baiknya jalur itu adalah jalur-jalur yang disyariatkan. Ayo, gimana? Udah cocok? Udah cocok jadi khutbah Jumat udah cocok nih. Ya kan, karena sekarang mengkaji tentang tasawuf amali. Dan rata-rata tasawuf amali itu tasawuf yang memberikan metodologi, Ustaz. Ya, pertanyaannya dari metode khauf dan roja dari konsep Hasan Al-Basri di sini, apakah memberikan metode tertentu juga? Misalnya untuk mencapai tahapan khauf kita zikir itu minimal 1000 kali. Kan rata-rata tasawuf amali seperti itu. Tasawuf itu diformalisasikan dengan tarekat-tarekat. Yang tarekat-tarekat tersebut memberikan ibadah-ibadah formal lain, memberikan amalan bahasanya. Sesuai dengan tema kita tasawuf amali. Nah, pertanyaannya apakah dalam menggapai khauf itu harus memenuhi prasyarat-prasyarat hal yang sedemikian? Misalnya kalau dari Nabi misalnya ada anjuran untuk istighfar minimal 100 kali dalam sehari atau 33 kali setelah sholat. Nah, dalam mencapai khauf itu apakah ada metode yang demikian? Atau memang khauf itu murni kesadaran hati yang langsung diberikan Tuhan? Iya, apakah murni sedemikian rupa? Apa itu harus dibangkitkan dengan usaha? Karena kalau kita lihat dari definisi roja yang disampaikan tadi, roja itu gak hanya timbul dari keyakinan saja, tapi harus ada usaha. Kedua, pertanyaan tentang khauf. Khauf itu sumbernya dari cinta. Tapi di sudut pandang lain, cinta itu justru menghasilkan keberanian, bukan menghasilkan ketakutan. Ya. Jadi bagaimana melihat ketakutan khauf di sini? Berarti kan definisi khauf itu ketakutan yang khusus. Bukan ketakutan sebagaimana ketakutan-ketakutan yang dapat dipahami secara simpel aja. Karena dari sudut pandang yang lain, justru karena orang cinta kita berani. Kadang ada orang, karena ya, kalau mungkin bahasanya Hasan Al-Basri untuk pertanyaan jawaban dari Bang Faruk tadi, kenapa kok harus seimbang? Mungkin ada sangkut pautnya dengan hal ini. Karena orang kalau sudah tahu dia cinta, kadang sudah berani untuk mapas. Kalau nggak percaya tanya aja sama cewek-cewek. Cewek kalau tahu cowoknya udah cinta, apalagi cinta mati, mapas. Iya kan ya? Mapas semenang-menang, sewenang-wenang. Gak tahu, saya nggak tahu itu cewek yang nggak baik atau baik. Tapi biasanya seperti itu. Cinta itu memberikan rasa keberanian, bukan rasa takut. Mungkin itu aja dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian kali ini kita membahas tentang pemikiran dari Hasan Al-Basri tentang khauf dan roja. Namun ada beberapa hal yang mungkin pengen saya singgung sebelum merambat ke akar dari grand teori Hasan Al-Basri, yakni
Auf dan Roja ini, ada hal yang saya ingin paparkan terlebih dahulu sebelum itu. Ini sebenarnya saya ingin memaparkan sebagai pondasi saya untuk bertanya terhadap Auf dan Roja itu sendiri. Gini, yang pertama tadi disebutkan memang atau dijelaskan oleh pemantik bahwasannya Hasan Al-Basri itu hidup di sebuah perdebatan golongan-golongan yang besar. Sebut saja Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, yang pada saat itu memang gencar-gencarnya politik-politik yang dimana menurut saya itu lebih condong terhadap untuk membesarkan sebuah golongan tersebut. Nah, ada salah satu fenomena orang Khawarij itu minta pendapat Hasan Al-Basri ini. Si orang Khawarij ini bertanya kepada Hasan Al-Basri, menurut kamu Hasan Al-Basri, kata sebenarnya ini orang Khawarij, menurut kamu Hasan Al-Basri, bagaimana sih pandangan kamu melihat golongan Khawarij? Nah, lalu si Hasan Al-Basri ini menjawab, kamu itu lebih condong kepada gerakan yang keduniawian. Kenapa demikian? Alasannya Hasan Al-Basri kan pada saat itu golongan Khawarij itu sangat kontradiktif terhadap pemerintah. Masanya Sayyidina Ali. Ya. Ternyata usut punya usut, ada value agama Islam yang mungkin tidak sependapat dengan golongan Khawarij ini. Alasan yang kedua, Hasan Al-Basri mengatakan bahwasannya golongan Khawarij ini lebih condong kepada dunia, bukan gerakan yang menuju akhirat gitu. Apalagi kan visi misinya dia berawal atau berpondasi pada ajaran agama Islam gitu. Katanya Hasan Al-Basri, kenapa saya menyebutkan golongan Khawarij lebih condong ke duniawian? Karena kenapa sih kalian itu sangat menentang pemerintah, yang dimana pemerintahnya tersebut tidak melarang kalian untuk beribadah, zakat, puasa, sholat, dan lain-lainnya. Nah, kan pada saat itu gini, ada perdebatan lagi. Ini bukan Khawarij lagi. Itu mungkin sekilas tentang Khawarij. Yang kedua ada Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah bagian dari Hasan Al-Basri itu sendiri. Dari golongan Hasan Al-Basri itu sendiri. Pada satu saat di salah satu majelis, kumpulan majelis itu di masjid apa saya lupa. Itu ada sebuah diskusi Islami yang dimana ada salah satu syekh bertanya, bagaimana sih hukumnya orang orang Muslim yang melakukan dosa besar? Apakah termasuk orang yang kafir, catatan dalam orang kafir, atau dia masih Islam tapi bisa masuk neraka? Gini, pertanyaannya gini. Bagaimana melihat orang pelaku dosa besar? Apa dia termasuk golongan kafir, keluar karena menentang syariat-syariat agama Islam, atau masih dikatakan Muslim tapi berdosa? Maka jawabannya Hasan Al-Basri itu dia termasuk golongan, dia bisa dikatakan orang yang keluar kufron, keluar dari ajaran agama Islam. Karena kalau memang dia Muslim, seorang Muslim, dia tidak akan menyentuh yang namanya dosa besar. Jangankan dosa besar, dosa kecil aja dia akan mawas diri. Nah, dari perantara dua premis itu, saya ingin menanyakan terhadap
tentang khauf dan apa ini? Dan roja. Apakah khauf dan roja itu memiliki nilai atau memiliki hal-hal yang saya jabarkan tadi? Karena gini, saya melihat khauf dan roja ini adalah sebagai uang logam gitu yang memiliki dua mata sisi. Kita semisal saya beribadah kepada Tuhan, beribadahnya saya bisa jadi karena saya takut neraka, atau bisa saja ibadahnya saya ketakutan atau apa tadi, roja ya, atau saya beribadah karena gembira karena saya merupakan hamba Allah gitu. Jadi khauf dan roja itu menurut saya itu porsinya ada di tengah-tengah gitu. Bukan harus satu hal yang harus dipilih. Tapi bisa saja dalam khauf dan roja itu ada di tengah-tengah gitu. Antara khauf dan roja itu bisa kita dapatkan secara bersamaan gitu. Ya contohnya ya kayak tadi, saya beribadah, apa saya takut ke neraka, apa saya cinta kepada Tuhan saya. Itu sih kegembiraan saya terhadap Tuhan saya. Gitu saya. Itu saja. Oke. Baik, pertama tentang pertama tentang metode ya, metode dalam tasawuf kita. Sejauh ini tasawuf itu mempunyai corak ya, tidak berdasarkan metode. Kayak Jalaluddin Rumi umpamanya. Di coraknya itu kan tentang nyanyian kan, musik, syair-syair, bahkan tarian apa? Tarian sufi kita, iya kayak gitu ya. Itu dasarnya karena ada sahabat yang apa? Yang mendengarkan entah apa makol atau ayat yang langsung bergembira sampai apa ya, kayak menggerakkan tubuhnya begitu. Dan itu menjadi apa corak dari ajaran tasawuf dia begitu. Kita tahu juga ada mahabbah dan lain-lain. Jadi berdasarkan corak. Karena apa ya? Karena kalau sudah kayak tadi istighfar, tahlil dan lain-lain itu kan kita arahnya ke thariqah gitu kan. Jadi harus sekian biar dapat rezeki sekian. Itu kan yang dibahas di thariqah. Jadi kalau tasawuf itu kan corak. Tasawuf itu juga sebenarnya keadaan hati juga kan. Karena beda perspektif juga. Tadi disebutkan Al-Ghazali lebih baik tidur ada waktu atau masa di mana ibadah utama tidur, karena pertimbangannya orang itu lebih takut neraka daripada percaya akan ampunan mungkin. Jadi kita tahajud karena takut akan siksaannya daripada tidur karena mensyukuri karunia-Nya dari nikmatnya. Itu kan perspektif apa ya? Al-Ghazali, tapi yang lebih ketat lagi ya lebih baik ya tahajud karena mensyukuri aja dan tidur ya karena mensyukuri juga kan gitu kan. Makanya dalam khauf dan roja juga harus sama, nggak boleh dipisah. Kayak saya milih Islam aja, syahadat, baca syahadat saja, imannya kurang. Imannya itu kan meninggalkan apa ya? Iman itu kan meninggalkan larangannya kan dan melaksanakan perintahnya. Karena dalam aturan sendiri, dalam kaidah Islamnya sendiri, itu metode atau gaya gerakan dalam ibadah itu harus ada aturan syariat. Itu berbeda dengan muamalah. Kan kalau kita muamalah sesuatu yang tidak dilarang dalam muamalah kan boleh dilakukan gitu kan. Interupsi ya, Mas. Ya. Berarti misalnya dalam golongan tasawuf kayak amalan-amalan itu semuanya berubah muamalah ya. Setara Enggak. muamalah ya. Tanya-tanya. Iya muamalah tapi maaf Allah. Oh, Bang Muamal, enggak. Kalau dalam muamalah kan sesuatu yang tidak dilarang maka boleh. Tetapi kalau beribadah tidak boleh. Karena itu harus ada
harus ada iya teks tertulis lah. Iya, referensinya harus ada. Tapi kalau dalam kebijakan sesuatu yang tidak ada peraturannya itu berarti tidak berwenang gitu ya. Dan juga kan dalam apa? Dalam fikih dan tasawuf itu ada dua hal yang dua tempat yang kayaknya kurang tanpa fikih, tapi juga kurang tanpa tasawuf gitu. Kayak sekarang kita umumnya wajib kayak sekarang puasa gitu kan. Umpamanya suami istri yang kalau lagi kebelet pengen berhubungan kan, dia mikir kan, takut didenda 2 bulan puasa tanpa putus kan. Bagi yang tahu hukumnya adalah dengan cara tidak langsung bersetubuh, tapi minum dulu kan, batalkan dulu baru bersetubuh, gantinya 1 hari puasa. Nah, dalam fikih kan tidak ada masalah kan, tetapi kan perilaku yang mengakal-ngakali syariat begitu kan, oleh karena itu ada tasawuf di situ. Tasawuf itu sebagai sikap corak kita dalam beribadah, makanya khauf dan roja itu lebih ke perasaan hati kan, pengharapan dan rasa takut. Oleh karena itu tasawuf hadir di situ dengan Imam Ghazali itu juga mengibaratkan gitu. Orang yang ngakal-ngakali syariat kayak gitu secara tasawufnya gitu, nanti di akhirat Allah akan membuat galon gitu. Jadi galon itu, nah orang yang kayak gitu dimasukkan ke galon lalu dilempar ke neraka gitu. Setelah ditanya, ya Tuhan, saya tidak melanggar dosa gitu kan, secara syariat tidak melanggar dosa. Tapi kata Tuhan, ya tidak melanggar dosa, kenapa dimasukkan ke neraka? Tapi kata Tuhan, saya tidak memasukkan kamu gitu, tapi saya memasukkan galon itu. Kebetulan ada kamu di dalamnya, udah masuk juga. Jadi kan apa ya, menghasilkan. Oleh karena itu tujuan diantara tasawuf dari Hasan Al-Basri itu ya diantaranya adalah ada sikap ruhaniyah dari ibadah, kejiwaan kita masuk, dan itu tasawuf masuk di situ. Karena kalau kita bicara fikih kan berbicara halal haram, boleh enggak, mubah, sunnah dan begitu kan. Dan tasawuf disitu apa ya, mewarnai kita dalam beribadah gitu. Jadi bukan apa ya, kalkulasi saja gitu, tapi juga ada emosional di dalam kita beribadah gitu. Apa tadi Nanang? Jadi pertanyaan saya itu saya lebih menanyakan bagaimana asal usul value, katakanlah kalau ini adalah value yang diutarakan oleh Hasan Al-Basri, roja dan khauf. Nah, saya menanyakan khauf dan roja ini apakah ada keterkaitan dengan ajarannya Hasan Al-Basri itu sendiri gitu. Nah, ada redaksi yang mengatakan bahwasannya Hasan Al-Basri ini masih terafiliasi terhadap golongan Khawarij yang pada masa itu masih gencar-gencarnya membahas tentang bab kalam atau perilaku dosa besar. Nah, sama halnya dengan Mu'tazilah gitu. Kalau bedanya, kalau Khawarij yang saya baca dari redaksi blogs itu orang yang melakukan dosa besar itu dikatakan apakah dikatakan, ini bentuknya bukan pernyataan tapi pertanyaan. Orang yang melakukan dosa besar apakah termasuk orang yang kufron atau yang keluar kafir gitu karena melanggar syariat Islam, atau masih dikatakan orang yang muslim tapi yang berdosa, cuman berdosa saja. Nah, ini bukan jawabannya adalah orang yang cenderung ke kufran, kafir gitu. Tapi bukan jawabannya Hasan Al-Basri ya. Itu jawabannya saya baca ini di sini adalah Wasil. Bukan Ustadz Wasil cuma. Wasil Al-Ato. Wasil ya. Yang menjawab bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu adalah termasuk bagian orang yang kafir gitu. Jangan ya itu. Makanya saya menanyakan
kayak tadi maknanya yang takut apa? Roja ya. Khauf kan bermakna takut. Nah, bisa jadi orang yang melakukan ibadah itu karena takut. Atau yang orang yang tak sengaja melakukan dosa besar, takut dikatakan orang yang bagian dari orang kafir. Bisa saja terafiliasi ke sana. Makanya saya menanyakan asal usul ini sih. Nah, yang kedua, pertanyaan saya itu bukan pertanyaan sih, sebagai respon saya menanggapin Khauf dan Roja. Khauf dan Roja menurut saya menerimanya itu kayak semacam uang logam gitu yang memiliki dua sisi, mata sisi. Bisa kalau andaikanlah uang 500-an, ada yang menyebutkan ada yang berlogo jumlah, ada yang berlogo Garuda gitu. Katakanlah kayak gitu, Khauf dan Roja. Nah, hal itu sebagai contohnya, ini saya melakukan ibadah sholat, melakukan ibadah syariat Islam lah, katakanlah itu sebagai ketakutan. Mungkin alasannya bisa karena ketakutan saya terhadap neraka, siksaan neraka, atau saya melakukan syariat Islam karena memang saya mencintai atau senang terhadap ajaran agama saya gitu. Nah, makanya kalau Mas Faruk kan tadi menanyakan harus lebih baik milih mana. Menurut saya bukan pilihan, itu semuanya adalah konsekuensi yang mungkin bisa saja mendapatkan kedua hal tersebut. Itu saja sih. Baik, apakah Khauf dan Roja ini bagian dari ajaran Khawarij pada akhirnya kan? Ya, saya tidak menemukan redaksi itu, tetapi dalam konsepsi ini Khauf dan Roja itu bukan supaya kita takut keluar dari Islam atau tidak masuk Islam, tetapi takut akan murka Tuhan, takut akan kasih sayang Tuhan begitu. Jadi kalau hal itu kan melakukan dosa besar neraka kan. Kalau melakukan dosa besar, setiap kita berdosa kan keluar dari ajaran Islam kan. Setiap kita melakukan dosa, tapi tidak berarti iman kita keluar. Iman kita masih tetap Islam gitu. Karena iman itu kan keyakinan. Syirik itu ya masuk dosa yang tidak diampuni kan, karena menyekutukan Tuhan kan. Ya kan tidak iman. Kecuali dia masuk Islam. Lalu dia bertobat. Iya, kakaknya tobat itu diterima kalau sudah Islam. Kalau di luar Islam mau doa apapun kan tidak diterima. Makanya ada alasan tarikat juga. Itu kan kita kalau habis salat kan ada yang astagfirullah dulu, astagfirullah la ilaha illallah. Iya kan. Nah, ada yang di astagfirullah duluan. Ada juga yang enggak ada. Iya. Jadi ya takutnya bukan karena takut kafir atau takut mukmin gitu. Jadi takut akan putus asa atau putus dari keridaan Allah itu sendiri. Ya begitu. Ini kok kayaknya makin menarik ini, makin sore. Barusan disebutkan bahwa untuk mencari takut akan keridhaan Tuhan. Nah, ini menjadi pertanyaan dari kemarin-kemarin menurut saya. Apa sih keridhaan Tuhan itu? Bentuk keridhaan Tuhan itu seperti apa gitu? Apakah ada dalam Khauf dan Roja? Mungkin ya, mungkin. Atau ada versinya Al-Ghazali apa Bang kemarin Bang? Al-Ghazali. Ya versi keridhaan Tuhan mungkin. Apa sudah temanya Al-Ghazali. Kebahagiaan ya. Versi keridhaan Tuhan itu gimana Bang? Maksudnya Bang? Takutnya ada gitu, takutnya ada. Karena perihal
Tuhan yang ridho, diridhoi Tuhan itu seperti apa gitu. Ini menjadi pertanyaan yang mungkin sederhana tapi lebih agak-agak dalam gitu Bang. Karena ketika kita belajar di manapun, ustadz dan sebagainya, bapak dan sebagainya, Cong, misalnya bahasa Indonesia. Nah, kowe iku cari ilmu untuk diridhoi Tuhan. Kan kayak gitu. Nah, makanya saya tanya, ridho Tuhan ataupun manusia yang diridhoi Tuhan itu seperti apa gitu. Jangan-jangan teman-teman kita yang sekarang ada di diskotik mungkin juga diridhoi Tuhan. Mungkin ya, mungkin. Oke, hanya itu Bang. Oke. Jadi takut bukan takut sama ridha Tuhan ya. Takut tidak diridai Tuhan ya. Takut tidak diridai. Di antara yang jadi rahasia Tuhan kan, Tuhan merahasiakan walinya di antara hamba-hambanya, dan Tuhan juga merahasiakan keridaannya di antara ibadah-ibadah hambanya gitu. Kan kalau dalam sufi kan kita sering mendengar cerita-cerita sufi gitu. Kayak Imam Ghazali ya. Imam Ghazali yang tulis banyak kitab, meninggal wafat beliau, terus ada orang yang bermimpi gitu, kamu masuk surga atau neraka gitu. Ada juga yang menyebutnya kamu nyaman atau disiksa atau dikasihi Tuhan di akhirat gitu kan. Terus jawab Al-Ghazali, saya alhamdulillah dikasihi Tuhan gitu ya, jadi berlakukan baik. Terus ditanya amalan apa yang bikin kamu apa ya dikasihi gitu, diridai oleh Tuhan. Apakah karena kitab-kitabmu, ilmumu gitu ya, ibadahmu? Terus jawab Ghazali, tidak gitu, saya diridai Tuhan karena waktu saya menulis kan ada lalat yang ya iya, ada yang minum tinta gitu, dan saya biarkan itu. Dari amalan itulah yang membuat Tuhan gitu ya meridai amalan-amalku, menerima gitu kan. Juga ya kan banyak kan, ada yang seorang pelacur yang ngasih minum anjing dan lain-lain. Itu kan apa ya? Ingin melihat seberapa apakah memang benar-benar ikhlas atau tidak. Apakah kita pilih-pilih ibadah hanya karena mudah kita ibadah, yang susah-susah ya enggak, atau hanya karena kecil kita melalaikannya, yang besar-besar iya. Itu kan diantara kita, apa ya, diantara wujud dari atau sikap hati kita sendiri gitu kan. Jadi Tuhan memang menyembunyikan keridaannya di ibadah hambanya. Ya. Kapan dulu katanya? Apa katanya, Bang? Las. Bukan, tadi kan sudah dijelaskan latar belakang timbulnya khauf dan roja sama Bos Jalal tadi kan. Bahwasanya khauf dan raja itu timbul karena kegelisahan Hasan Al-Basri terhadap kaum Khawarij yang terlalu mengkafir-kafirkan dan kaum Mu'tazilah itu. Jadi timbulnya itu dikarenakan ya karena apa namanya? Karena kegelisahan terhadap Khawarij dan Mu'tazilah gitu. Nah, inti pokoknya ya, saya tidak bilang kesimpulan. Inti pokoknya adalah khauf dan roja gitu kan. Khauf dan roja itu di antaranya adalah untuk mengembalikan keruhanian atau keikutsertaan jiwa kita dalam beribadah kepada Allah gitu, di antara. Yang kedua untuk uzlah. Uzlah artinya meninggalkan keramaian atau peristiwa-peristiwa yang lagi yang dapat mengkaburkan kita atau melupakan kita sebagai hamba Allah itu sendiri, hingga kita lalai dalam melakukan ibadah itu sendiri. Oleh sebab itu hadirlah khauf dan roja yang sering diajarkan oleh Hasan Al-Basri.
Khauf dan roja itu, khauf adalah rasa takut. Rasa takut pada titik utamanya adalah akan kasih sayang Tuhan. Tuhan takut akan melupakan kita. Tuhan takut akan akan mencabut hidayah dan karunia kita. Yang selanjutnya adalah roja. Roja itu lebih titik utamanya adalah pada usaha kita. Jadi di samping kita roja bahwa ada ampunan Tuhan, ada pahala Tuhan, ada karunia Tuhan, tapi juga diiringi dengan khauf itu sendiri. Jadi khauf dan roja dua-duanya harus kita seimbangkan, harus kita miliki kedua-duanya. Khauf itu didasarkan atas rasa cinta, sedangkan roja itu didasarkan atas usaha kita, pengharapan kita kepada ampunan, hidayah dan maunah Tuhan itu sendiri. Dan mungkin sampai di sini diskusi kita teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang puasa dapat diterima dan didai puasanya, mendapatkan amal baik di dunia dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita diberkati dan mendapatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan lupa itikaf bersama saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.